ngantuk serius. Leran asik banget iki spotnya serius. Wih, asri. Mengaspal hampir 600 km adalah hal yang sangat seru. Sudah penuh, kapalnya udah tutup, jadinya kita ngaspal aja ke Denpasar. Oke? 24 jam berlalu, nggak cuci muka, nggak mandi, di jalan raya ngemper tidur, akhirnya sampai juga di Banyuwangi. Tapi sayangnya teman-teman, saya ketinggalan kapal dari Tanjung Wangi menuju Lembar. Alhamdulillah ada bangun, tadi dibangunin sama jamaah jam berapa? Jam 5 ya? Jam 5 kurang seperempat. Matanya sepet banget, kalian bisa bangun. Udah sholat subuh, sekarang jam 5 lebih 4 menit. Tapi kalau di dalam itu jam 5 lebih 37. Setengah jam lebih maju daripada jam konvensional waktu Indonesia Barat, WIS itu kalau menyebutnya ya. Ini masjidnya enak banget buat sholat di teras. Kalau nggak pas waktu sholat ini teman-teman bisa tidur dimanapun aja di sini. Yang bisa buat tidur bisa. Nah di sini nih, nah itu bisa. Kalau di teras kayak ini bisa. Nih semalam saya bantalan ini. Yes. Cakep banget nih. Mari kita habis ini kita gas ke timur ya. Mumpung pas terbaik. Prepare alat. Prepare baju-baju, logistik, ditata lagi, terus cus lagi. Masih 180 km lagi untuk sampai ke Tapang atau Tanjung Wangi. Kita coba ya, nanti rencana mau gimana. Oke? Seru banget tidur ngemper. Cobain aja teman-teman kalau mau nyoba. Tapi hati-hati sama barangnya ya. Dijaga semua barang-barangnya ya. Saya udah sering banget kalau pergi-pergi itu ngemper, tidur di pom bensin, masjid. Nah ini sering banget. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Yuk, ngisi bensin saya, mumpung dekat sama pom bensin. Ngasak sedikit. Ini pom bensinnya cuma dekat banget dari masjid. Jadi I'm sorry kalau ngelawan arah dikit. Nih. Nah, udah nih. Udah masuk pom bensin. Walaupun masih 2 kotak, tapi saya males mau buat berhenti lagi. Jadi ini wis lah. Sekarang aja 32.000. Udah selesai sih bensinnya, 176,8 km ya. Itu bensinnya habis 3,3 liter. Artinya itu 150 lebih lah itu. Pemakaian 1 liter untuk 50 kilo lebih. Sekarang jam berapa nih? Jam 5 lebih 59 waktu Indonesia Barat. Walaupun ini udah di ujung timur, masih mau lanjut ke timur. Alhamdulillah tadi sudah cukup untuk tidurnya dari jam 3:30 sampai jam 5 ya, 1 jaman lah. Terus sholat subuh. Setelah sholat subuh udut-udut dulu sambil melekin mata, lihat matahari. Wah cerah. Waktunya kita gas lagi karena masih ada, saya koreksi barusan di map, 191 km dari tempat saya nginep tadi di Masjid Asyuhada Banjarsari, Probolinggo.
Rp33.000 masih 2 balok. Berarti yang 2 balok itu bisa jadi itu hampir 2 liter lah ya. Karena kapasitas maksimalnya itu sampai 5 liter. Oke. Perjalanan kurang lebih sampai Tapang. Ya wes yang penting melaku santai. Saya mikir nanti yo, mikir nanti iki. Alah jangan lali. Sak cantol kendi to. Oh iki. Sorry lur, tak tempel ke visor sih. Oke. Biasa kalau sama konten kayak gini tuh nggak bisa langsung cepet-cepet motoran kayak temennya itu nggak bisa. Nah barulah kalau ditutup kayak gini. Semoga suaranya lebih jelas kalau kayak gini ya. Wih, mataharinya bagus. Oke, cakep. Oke, yuk kita gas lagi. Masih melewati Situbondo, Paiton. Pastinya nanti lewat Paiton itu pas cakep banget ini. Karena mataharinya oke banget. Oke. Untungnya tadi saya dibangunin sama bapak-bapak takmir masjid jam 5 kurang lah, dibangunin di tek itu. Akhirnya bangun. Pelabuhan Ketapang 187 km lagi, Situbondo 50 km, Banyuwangi 170 ya tadi tulisannya. Oke, udah masuk kota Probolinggo. Sarapannya nanti aja ya. Kita masih gas dulu. Oke. Nah tadi dibangunin. Untungnya dibangunin. Kalau enggak mungkin saya jam segini belum pasti bangun. Masih molor itu di kursi keramik di masjid tadi. Alhamdulillah aman tidur di situ dan orang-orangnya ramah semua. Lurus jalan terus. Oke. Dulu ada soto yang enak masuk dari taman itu belok kiri itu. Bukanya jam 7 karena tahun kemarin saya pernah nungguin prepare buka dari setengah 7 sampai jam 7 itu. Makanya minum dulu di situ. Cari sarapan sekalian lah, bungkus. Nanti dimakan sekalian, istirahat pas udah 80 kilo lah. Udah jalan 1 sampai 2 jam. Nasi kuning. Cici bungkus. Ya. Foto ate ya, kok Jogja teman. Oh, atau. Hah? Oh. Putih. Sekolah Jogja. Jogja. Iya. Klaten aku. Oh. Kasih sambel. Eneng sendok era. Sendok. Sendok. Oh. Ya mangan mriki to. Ora tak mam lah. Aku urung kolahan tutup. Lah wis jilai plastik ae. Plastik ayo. Iya. Oke toh. Lo ya wes sehat selalu. Oke, makasih. Yes, buat bekal nanti. Masuk ke tas. Kuat ya, Mas. Hah? Kuat iki. Kowe munggah gondo suli kuat wingi. Nek Klaten numpak iku, numpak PCX. Ah, becek wis katam aku nggo becek. Becek Mac wis katam wis tahu. Sewa. Sudah dapat nasi kuning, nanti siap dimakan sambil istirahat. Biar nggak usah cari warung lagi wis, ngono wae. Kesuwen kok kuliner ngono wae. Nanti dimakan pas kalian sambil berhenti. Yang penting kita masih lanjut dulu. Supaya nanti bisa nyebrangnya lebih awal lagi. Oke. Ini udah mau ke Situbondo, wis pojok wetan kok Situbondo. Terus Paiton, pokoknya Paiton itu entek-entek Probolinggo sama Situbondo. Ngantuk, serius. Ler.
beneran. Ini mau tak buat tidur. Buat kekaring ae wis ngono ae paling enak ya kekaring aja nggih turu. Dapat sinar matahari, lanjut maneh. Sambil ngunyah permen karet ya. Kalau enggak ngantuk. Dulu pernah pagi-pagi kayak gini ngantuk terus tidur di warung orang yang kosong. Karena saya nggak terbiasa pagi-pagi ritme kan pagi-pagi terus pakai motor jalan itu, kalau nggak terbiasa ya ngantuk walaupun tidur kita udah cukup. Sering banget kayak gitu karena ritmenya itu bangunnya jam 8, jam 11. Nah makanya harus di reset ulang itu otaknya itu, tapi bisa penerimaannya kalau pagi itu kita buat aktivitas nggak buat tidur. Nah sekarang udah nggak ngantuk ler-leran, semoga nanti terus nggak ngantuk maneh wis, nanti istirahatnya masih nanti siang lagi ya. Nah kayak gini nih kondisi jalan di situ Bondo di Besuki terus arah Bajul Mati nih, marahin doke loro nih. Hati-hati teman-teman yang peleknya rawan pecah nih, nggak usah banter-banter. Ini mah atas turun, jadi jenggul ke atas turun ke bawah nih, jeglong jendul dhuwur jeglong ngisor nih. Teman-teman bisa lihat ki, wih nek kena ban gak enak banget ini. Wah apalagi glodak. Oke lah sampai Bali bisa gaya pakai motor ceper, pakai ban yang cacing. Tapi ya sayang kalau lewat jalan kayak gini, aduh habis energi kita buat geol. Nah yang jalan kayak tadi itu udah lama, itu udah setengah jam ada itu lewat jalan kayak itu. Ini udah mendingan nih, tapi tetap nih bolong-bolong. Apalagi kalau melintas malam, wah nih, wih bahaya. Peleknya iso pecah iki nek kebanteran. Tapi ndoku terus terang iki dadi kepoyo iki lur. Sesuk tak golek kamar mandi iki nek ndi iki jan. Sing rasa masuk SPBU kalau bisa tuh. Males leng ngopeni barang-barang itu kan. Oke, masuk kosong sudah tak intip. Ini sudah jalan berapa ini? 739 65 km ya. Baru 65 km karena jalan yang geol-geol kayak gini. 2 jam ini teman-teman. 2 jam dari tadi berangkat di Banjarsari baru dapat 65 km. Kalau jalannya enggak gerojal-gerojal kayak gini ya wis pasti gas itu. Nah paling ini 2 jam ini udah dapat 90 kilo. Walalah guys, tetap sabar menanti. Masih ada 130 km lagi sampai Banyuwangi. Semangat. Masuk, aduh. Kalau bis gak kerasa itu lewat jalan gerojal-gerojal itu karena pirek gede, ban gede itu. Kayak mobil sudah lumayan kerasa. Mobil kayak si Entafrit ya jelas kerasa banget. Apalagi sedan-sedan, waduh habis loh, motor gludek. Jadi jenggulan ke atas itu ditempel, tapi pas tembelannya itu lobang juga, lobangnya pas di tengah gitu loh, rusaknya gitu. Makanya jangan gak enak banget ini. Tapi tetap prinsip nikmati perjalanan. Sambat yo ora apa-apa lumrahe menungso. Oke. Sini asik kali ya buat makan, cuman cari toilet. Cari sing ono toilete sik wae lah, wis selak kepuyuh ya. Dan golek tempat ki kencing. Di mana iki tempat
kencing mau makan di sebelah warung juga nggak enak soalnya bawa bekal sendiri. Cari spot makan dulu sambil spekulasi. Nah, aku mau kencing di kebun-kebunan aja lah wis. Ini kayak kalau lurus ini sampai pantai sih kayaknya. Coba ya. Logika aku sih begitu. Definisi ke pantai nggak usah bayar. Haha. Iya. Saya engko ra iso. Oh iso. Asik banget iki spotnya, serius. Wih. Asri. Ini dia spot buat ngeres, buat makan yang saya cari. Wih. Serius wapi iki. Wah tuh. Pantai. Nah, bakau. Nih dia jam. Kalau itu properti milik orang kalau itu kayak ya. Dah cari yang iop-iop nih buat makan nasi kuning. Jangan lupa kencing dulu. Iseng kok ya malah nemu tempat yang apik aku tandain nih. Di sini mau tak tandain besok kalau melintas sini lagi pasti melipir ke sini lagi dan lebih pagi atau sore-sore. Wah, asik banget iki pantai nih. Nih. Saya mau makan nasi kuning yang tadi tak beli itu memang cari tempat sekalian sama kencing. Karena malas ke SPBU, kalau kencing kan harus ngelepas kamera, ngopeni tas dan macam-macam. Makanya cari aja spot-spot lain aja deh. Nah ini nih, ih asik pantai nih. Ini lumayan bersih ya. Nah waktunya kita makan nih di spot sini nih. Bakal jadi asik banget nih. Semoga aman lah. Nah, nasi kuning 12.000. Saya tak lepas HP nih, nanti sunburn atau dia overhead. Markidang, mari kita madang. Nasi kuning beli di Probolinggo, bikinan orang Klaten. View-nya mantap. Saya tuh nggak bisa makan nasi kuning kok pakai tangan lagi. Solopo iki bakule iki dodol nasi kuning ora sedio sendok iki jan. Saya nggak bisa makan nasi kuning pakai tangan. Makan bakmi godok pakai tangan ya gak iso. Terus makan sate kok pakai tangan ya gak bisa itu. Mental block dari zaman dulu. Nih, nasi kuning. 12.000. Nah, pakai telur, pakai berkedel, dikasih kentang juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa ya? Jam 8 pas. Tapi di sini udah terang banget. Wah, jan. Ora iso nggo plastik iki le muluk endoke gak iso wis jan. Sesuk iki dodol sang undok sendok plastik lho sing siap. Enak. Sayang nggak ada kacangnya sama abon nih. Beda manner sama Jogja ya. Oke, makan dulu ya. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Sambil dengerin air laut krusek. Cuci tangan dulu, guys. Tapi tanganku asin dong. Iki. Wis bae wae ra apa-apa. Tuh, ada pohon bakone siji ning kono. Iku bikin apik. Wis. Wah, sepatune teles telo iki. Ngopi, docek. Ngopi yang dari Respiro kemarin masih ada. Japanese sama air putih. Yo, lanjut lagi. Makan udah, 2 bat udah, ngedit video udah. Yo, selap panas ya. Patokannya kalau mau kesini teman-teman cari aja ada 2 tower tuh, 2 tower jejeran. Nanti masuk aja yang di situ Bondo pinggir jalan.
Jalannya pakai setapak, bisanya motor mobil gak iso ya. Yo kita siap-siap lanjut lagi. Bisa munggah lagi. Wow, pasir. Wih. Iya. Ini jalannya setapak ini. Nah, karena udah panas, udah nggak bisa menikmati pantai Denjem, makanya saya lanjut. Sudah bisa kencing 2 kali, 2 bat, terus makan, healing, pokoknya hidup untuk dinikmati, nggak usah ngoyo. Yo lanjut lagi, namanya juga sendiri. Ini baru sampai Situbondo. Nah, cluenya kalau mau ke pantai tadi sebelah hotel Sido Muncul, Situbondo. Nah, itu baratnya ada jalan ke utara. Nanti teman-teman bisa masuk ke situ. Tapi itu cuma buat akses motor aja. Kalau mobil parkir di pinggir jalan, nggak usah bayar retribusi. Oke, sekarang kita masih lanjut. Masih melintas di Situbondo, dan ini kawasannya adalah sebelah kanan, di posisi kita adalah aspal, dan di sebelah kiri kita adalah laut. Dan ini adalah best view ketika teman-teman dari arah barat mengarah ke timur. Nah, kalau teman-teman belum pernah lewat sini, usahakan lewat sini itu pas terang, jangan pas malam, karena nanti rugi, tidak bisa lihat view seindah ini. Tadi saya lewat sini udah berulang-ulang sih, yang malam pernah, jam pocong pernah, pagi-pagi pernah, sore juga pernah gitu. Paling bagus ya nyore itu bagus banget di sini, sunsetnya bagus. Nah, di Situbondo itu jam 4 itu peteng. Situbondo Banyuwangi itu jam 4 itu udah gelap banget, karena itu adalah sebutannya kota untuk sunset Pak ya. Oh, Sunrise of Java Banyuwangi itu, karena dia sunrise-nya paling duluan. Makanya dulu habis nyebrang dari Bali jam 4 ya toh, keluar pelabuhan itu 1 jam itu. Ya jam 4 juga, karena kan terus dikurangi. Jam 4 itu udah gelap banget itu di Banyuwangi, kayak asing itu. Kalau di Jogja itu jam 4 itu masih terang banget. Lumayan seger, tadi ada yang ngantuk. Jadi ini makan sekalian sebat, ngopi, dan healing, menikmati laut yang nggak terjamah. Sempat lihat bapak-bapak yang nombak ikan, wah dapat ikan tuna gede banget itu. Wah, apik banget, katanya laku 60.000, 65.000 tadi bapak-bapak lewat. Sayang, mau tak videoin, ini udah apa namanya, ini lagi transfer file dari DJI-nya ke HP. Tuh adik-adik lagi ngonten, ketemu Museum Anyer Panarukan lagi. Nah, roto angel tengerane 1000 km. Kita foto dulu di 1000 km dari sebelah kanan aja deh. Oke. Nah, gini kan enak dong. Monumen 1000 km Anyer Panarukan. Artinya ini jalan dari paling ujung barat, Anyer itu Banten, sampai sini sudah 1000 km. Masih 100-an kilometer lagi untuk sampai mentok paling timur di Ketapang. Ini di Situbondo kotanya. Yang kemarin Jogja Bali itu kan makan sate ya, sebelah situ makan sate. Ya satenya lumayan lah gitu. Cuman harganya standarnya kalau di sini harganya mantap. Kaget aku. Meh wae makder. Air minum udah habis, waktunya beli
Tapi belinya kayaknya nggak di Indomaret sama Alfamart. Kemarin di Indomaret belinya cuma permen aja, yang di warung biasa nggak ada. Karena saya lebih fleksibel, kalau berhenti di warung tinggal bayar, ambil, udah. Jadi nggak usah ninggal motor di parkiran. Dan itu nyaman banget sih buat saya, dengan posisi riding, ting cerantol, HP, kamera, Insta360, ini tas gitu. Karena nggak bawa box. Masalah itu kalau ada box langsung masukin box di belakang, kunci, selesai kan gitu. Sampai Panji Situbondo. Gaspol ya. Oke, berapa gaspolnya? Gear Ultima S. Oke. Ini 90. Ini aku udah gaspol ya ini ya. Terus berapa nih? Ini udah mentok ini. 90 bisa dapat. 90, 91. Lagi, dicoba lagi. Ini jalan yang agak rata, bahkan agak menurun. Yuk. 82 ini ngangkatnya karena jalan agak naik. Oke. Tak panjar mumpung aspalnya halus, jalannya lurus. Nah ini udah gas mentok 90. Tadi udah dicoba berapa top speed Gear Ultima S ini. Saya juga bawa beban nih. Tadi top speednya itu dapat 90 atau 91 itu. Tapi ini bawa barang. Mungkin bisa dicoba ketika nggak ada barang bawaan, kosong. Itu nanti berapa. Tapi saya punya pengalaman menarik nih urusan top speed. Jadi si Espresso itu kalau nggak bawa box sama nggak bawa tas minggat itu mentoknya paling 105. Tapi kalau bawa box sama tas minggat itu bisa sampai 110, ya 112 bisa. Nah setelah saya tanya itu ke teman saya, ahlinya, yang dia sering bengkel, katanya itu ada efek daya dorong dari tas, karena kita udah terlanjur melaju, jadi udah ada gaya maju, terus ditambah gas lagi, jadi ada penambah bandulannya gitu loh, ya kayak kereta kayak gitu. Kalau udah jalan kan jadi enteng, masuk akal juga itu. Saya udah beberapa kali tak tandain itu yang Espresso, gak iso itu sampai 110 itu nggak pernah bisa dulu. Nah setelah bawa beban malah bisa sampai 112 itu bisa itu welok. Kalau untuk top speed sebenarnya banyak cara ya buat ngangkatin top speed. Di zaman sekarang ini 2025 ini banyak pilihan kok. Kita mau yang dipengen di putaran bawah, putaran tengah, atau putaran atas. Putaran bawah ya kalau hidupnya sering di gunung cocok, nanti bisa pakai roller yang ukuran 8 atau 9 itu kalau orang-orang gunung itu kayak gitu. Nah terus gendeng ini bapak ini orang delok-delok, padahal aku lihat depan terus itu. Kalau orang-orang gunung itu kayak gitu, tahu-tahu dengan santainya dia putar balik ini, ketumbur itu repot ya, banyak berdoa. Nah terus kalau putaran atas nanti bisa pakai roller 14 kalau untuk yang Espresso. Kalau yang ini saya nggak tahu ukurannya berapa ya. Kalau tengah nanti bisa pakai kombinasi 10-11 kayak gitu, tapi konsultasikan dulu sama ahlinya. Oke, biar nggak jadi tukang riset. Nanti kalau nggak konsultasi akhirnya kita jadi tukang riset deh. Pelipat nanti dicatat, nggak cocok ganti lagi. Wah malah riset wae. Sudah sampai Asem Bagus dengan cuaca yang so hot. Kita dahului gesit pokoknya, enak, tarikannya enak. Sama Paijo enak ini. Kita udah mau mulai naik ke Taman Nasional Situbondo Baluran TNBS. Nah, tandanya adalah
setelah dari asam bagus sudah mentok, sudah mulai jalan naik. Nah, bener jam segini panas banget. Es teh neng tengah-tengah marung enak iki jane. Es teh dulu ya. Wah, ini serangga semua, coklat semua. Kemarin Februari ijo-ijo, sekarang coklat semua. Ini kalau kebaluran cakep banget. Nah, ini syahdu banget nih. Wih, wah, apik tenan. Kayak dulu pas pulang pakai si Supra nih. Wih, katanya habis kebakarannya tuh pada kosong-kosong ya. Nah, sambil lihat truk pada lewat ya. Aduh, saya kalau mau berhenti agak ke sana banyak monyet soalnya ya. Jadi neng kene wae wis. Sempatkan berhenti kalau lewat TNBS. Di situ Bodo ini, Baluran. Oke. Saya itu udah lewat sini lebih dari 10 kali, tapi ya gak bosan-bosan nih lewat sini tuh. Wow. Tapi yang sebelah pinggir-pinggir ini masih ada yang hijau. Jadi nggak semuanya itu jadi ranggas, itu enggak. Masih ada yang pinggir-pinggir itu yang hijau ada. Paling ini kira-kira 1 jam lagi sudah sampai di Ketapang ya teman-teman ya. Coba nanti saya tak tengok ke pelabuhan Tanjung Wangi. Kira-kira masih ada kapal nggak yang ke Lombok? Kalau ada, saya pengen nyoba tuh. Misal pun nggak ada, juga nggak masalah nyebrang Bali. Karena yang dari Tanjung Wangi ke Lombok itu 12 jam. Itu harganya 250 apa 275 ya. Nah, itu. Tapi kalau nyebrang Bali kemudian nyebrang dari Padangbai itu Gilimanuk, Ketapang Gilimanuk itu ya 1 jam 2 jam itulah, 1 jam lah katakanlah 1 jam. Perjalanan dari ujung ke ujung itu dari Denpasar ujung ke ujung ya 5 jam 6 jam. Nah, nanti dari Padangbai ke Lembar itu 6 jam, jatuhnya sama 12 jam. Tapi bedanya kalau di kapal saya udah dapat tidur gitu loh. Maksudnya begitu, bisa tidur lumayan toh. Enggak, biar restorasi. Di sini banyak orang gila serius. Yang ODGJ banyak. Saya udah lihat 1, 2, 3 tuh barusan lewat. Nggak tahu itu kenapa 2025 masih ada ODGJ di jalanan. Kalau di Jogja udah jarang banget itu. Wih, asik banget nih. Sorry video ini rada miring. Ya biar POV-nya berbeda. Wah, disalib gak apa-apa itu uang DK, uang plat L itu akamsi. Baterai DJI Osmo masih 15%. Ini saya ganti mulai dari start tadi dari Banjarsari Probolinggo. Ya udah running habis 6 jam ini masih 15%. Mic-nya juga sama, mic-nya masih 50% lah untuk baterainya. Irit banget dan wah, aku seneng banget sama DJI Action 5 Pro ini. Cocok sama kebutuhan saya. Jadi ini menjawab problem-problem saya. Misalkan ngelepas dari helm, kemudian ada mic kayak gini. Kalau dulu kan saya harus pakai kabel kayak gini, dan yang paling senang adalah bisa dibalik kayak gini kameranya. Nah, dibalik jadi bisa lihat belakang. Ini POV-nya belakang kan gitu. Saya tahu ini itu dari Mas Rang. Mas Rang kok ajaib ya. Kok iso nyoteng itu kamerane madeburi, suarane walus iku carane piye iku. Lah Mas Rang racune itu alatnya apa waktu kemarin pas DM itu. Ya wis lah, tak coba-coba gitu. Beli gitu. Wah, mantap. Secara fungsi ini banyak sekali fitur yang membantu saya. Kalau secara kualitas gambar oke lah, oke banget.
4K 60 fps, direkod pakai micro SD. Yang biasanya di GoPro ini nggak masalah, tapi kalau direkod di GoPro panas, nge-lag gitu loh. GoPro ini nggak bisa diapa-apain. Wah, ini dah rangga semua. Melintasi jalanan di Taman Nasional Baluran Situbondo memang mengasihkan. Ini adalah melintasi hutan seluas 25.000 hektar, dan dari Taman Nasional Baluran Situbondo ini sekitar 10.000 hektar adalah padang savana, savana bekol. Ketika musim kemarau banyak jalan hutan yang terlihat kering, pepohonan meranggas, daun gugur warna coklat mendominasi. Berbeda kontras dibandingkan musim hujan yang rimbun dan hijau. Ini merupakan jalur konektor antar kota, yaitu menggabungkan dan menghubungkan Situbondo dan Banyuwangi, yaitu bagian dari jalur darat Pantura yang melewati kawasan hutan Taman Nasional Baluran. Percayalah, perjalanan ini adalah lebih menikmati perjalanan daripada tujuan. 1% tujuan, 90% menikmati perjalanan. Wah, ini sampai mana Watu Dodol. Wah, pas wanginya kenceng ini. Waduh, kalau begini drone jempale ini. Wih, syahdu pas biru, pas terang ini di Watu Dodol, wis nyenengke tenan. Kalau kalian melintas di sini, sempatkanlah untuk berhenti. Nah, ikonnya nih ada patung yang menari itu. Nah, tuh patung menari ini ada tulisannya Watu Dodol. Ini biasanya pada foto-foto ini di sini. Nah, itu spotnya. Sebelah sana itu kelihatan ada pulau, itu sudah Pulau Bali. Itu sudah Pulau Bali ya. Itu kalau kita tarik sana lurus itu sudah sampai Pura Segara Rupek di Buleleng. Soalnya saya pernah ngedrone itu yang kemarin tak lihat sampai sana nyebrang itu. Oke. Kita ke Pelabuhan Tanjung Wangi, nyoba kapal yang ke Lombok, kira-kira masih ada nggak informasinya ya. Katanya 12 jam dari sini. Jadi daripada tak buat ngaspal ke Bali 6 jamnya, bisa buat tidur. Gerbangnya yang mana ya? Gerbangnya masih ke sana lagi. Oke, 200 meter nanti belok kiri, oke. Sebelah nanti ya. Nah, ini dia nih gerbangnya. Oke. Iya. Iya. Sudah ada ya? Belum ada. Belum ada. Makanya saya mau cari info dulu, Pak, itu. Yang ke pemberangkatan berikutnya sekitar jam-jam 6-8 malam gitu. Kalau ini masih bisa masuk, bisa, Pak, itu. Coba ya. Soalnya mau sewa kamar juga, mau istirahat saya, Pak. Ya, diinfokan nggih. Sampai sini kapal udah mau berangkat. Nggak tahu juga jadwalnya nggak tahu. Wah, ya wes, tunggu info dulu. Kalau masih bisa masuk ya alhamdulillah. Sudah penuh, kapalnya udah tutup, jadinya kita ngaspal aja ke Denpasar, oke? Mari kita nyeberangi Gilimanuk wes yo. Hah. Sambil cari makan dibawa ke kapal. Mana ini yang bisa dibungkus padang kayak apa ya, wis cocok. Nasi padang yang kenyang. Mana nih? Toko tiket sama KTP. Satu aja nggak sempat mau regis di aplikasi, berbagi rezeki. Enak. Mari kita melintas. Bismillahirrahmanirrahim. Di Ketapang nggak ada pemeriksaan. Yang pemeriksaannya di Gilimanuk. Pakai plat putih, nggak tahu nih. Ntar
Coba deh. Yang mana nih? Oh, antri sini ya. Oke. Ini Mas. Oke, makasih ya Mas. Yuk, kita lanjut. Dermaga berapa nih? Golongan 2. Oke, berhenti dulu di sini deh. Ngeyop. Hah. Yes. Alhamdulillah. Lagi antri dulu buat masuk kapal karena yang dari sana keluar otomatis. Ini kita nunggu dulu di sini. Neduh. Oke. 2 hari terakhir mandi kemarin. Kemarin hari apa? Hari Jumat. Sekarang hari Sabtu. Udah 24 jam lebih tidak mandi. Oke, yuk kita mulai masuk ke kapal. Hah. Wih, asik boy. Selalu seru menyambut. Karena pertimbangannya tadi berangkat jam 8, jadi nyebrang Gilimanuk aja lah, wis ngaspal. Nanti naik Padang Bayi itu jam 7 atau jam 8 ya, lebih mending gitu. Oke, yuk, udah diperiksa. Yang dari pelabuhan Ketapang cuma dicek tiket. Kalau pemeriksaan STNK, KTP, sama tiket tadi di loket itu, selebihnya nggak ada petugas kepolisian. Tapi di Gilimanuk ada, kadang ada. Ya, pilih dulu yang mana nih. Oh, paling pojok. Oke. Parkir dulu. Mari naik ferry Gilimanuk. Ketapang Gilimanuk. Sekali iso numpak drone. Wangine banter iso jempalik. Ini udah pada mulai loading. Paling bentar lagi juga berangkat ini. Kapal feri. Coba nanti kita meniti deh berapa menit dari Greg gitu berangkat. Sekarang jam 13, masuk jam 1. Wow. Iya. Mana anak-anak. Kakak lewat. Lusuh mukaku, belum cuci muka, belum mandi, makan baru tadi pagi. Mari makan lagi, lepas jaket sih. Madang oleh kapalnya goyang-goyang, anginnya lagi buanter iki. Wah, jan wis silir tapi. Oke, mari kita keluar. Nah ini nih
pemeriksaan dulu. Inilah momen yang paling mendebarkan. Banyak yang bilang susah banget buat menembus ini karena penjagaan menuju Pulau Bali itu ketat teman-teman. Tetap simak, nanti lanjutannya ada di episode 3.